Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung saja ya. Kita dalami materi yang Anda bagikan. Fokusnya di bab 15 dari buku Stuart Diamond, Getting More. Nah, bab ini spesifik membahas soal negosiasi untuk isu-isu publik yang seringkali kompleks banget dan penuh emosi ya. Betul sekali. Dan sumber ini langsung gimana ya menantang cara pikir kita biasanya? Iya kan? Negosiasi isu publik, entah itu konflik antar negara, kebijakan domestik yang bikin heboh, atau bangun koalisi, itu ternyata butuh pendekatan yang beda banget. Bukan cuma tawar-menawar harga cabai di pasar gitu ya. Jauh lebih rumit. Kita bicara soal, yaitu tadi persepsi yang beda-beda, sejarah saling nggak percaya, emosi yang dalam. Ini semua ikut bermain. Nah, misi kita sekarang ini, gimana caranya prinsip-prinsip negosiasi dari sumber ini bisa kita pakai buat memahami? Bahkan mungkin ya, mengurai kebuntuan isu-isu publik itu. Nih, intinya seringkali bukan soal siapa paling kuat bargaining power-nya, tapi lebih ke siapa yang lebih jago memahami dan berkomunikasi, terutama soal persepsi pihak lain. Itu kuncinya. Bahkan saat kita, sama sekali nggak setuju sama pandangan mereka, tetap harus coba dipahami. Oke, kita mulai dari akar masalahnya deh. Sumber ini bilang kegagalan terbesar dalam negosiasi publik itu seringnya di komunikasi. Gara-gara mispersepsi. Jadi kayak, semua nonton film yang sama, tapi fokusnya beda-beda, terus malah berantem gara-gara itu. Gimana tuh? Nah, ini dia poin krusialnya. Penulisnya bilang, kalau mau membujuk atau persuasi, titik awalnya itu harus paham persepsi lawan bicara kita. Bagaimana sih mereka melihat dunia? Bagaimana mereka melihat isu ini? Jadi bukan soal kita setuju atau enggak sama pandangan mereka ya? Bukan itu dulu. Tapi mengakui kalau bagi mereka cara pandang itu nyata. Itu valid buat mereka. Contohnya kan dikasih tuh soal persepsi dunia tentang tragedi Bhopal versus WTC. Atau persepsi soal arogansi negara. Memahami kenapa mereka bisa lihat begitu, itu langkah pertamanya. Wajib hukumnya, kata sumber ini. Dan ini nih yang mungkin agak kontroversial ya. Komunikasi ini katanya harus tetap diusahakan. Bahkan sama pihak yang kita anggap musuh bebuyutan atau sulit banget diajak ngomong. Iya, sumber ini lumayan kritis loh soal sikap menolak bicara. Contohnya kasus AS Korea Utara itu disebut. Menolak dialog itu apapun alasannya, ya sama aja nutup pintu buat paham persepsi mereka. Padahal itu kuncinya. Wah, iya juga ya. Malah disebut juga kesempatan dialog informal lewat Dennis Rodman itu sayang banget gak dimanfaatkan. Justru kesempatan gitu kadang bisa jadi pintu masuk kan? Nah, prinsip ini memahami persepsi dan terus komunikasi ternyata bukan cuma teori loh. Sumber ini bilang kalau ini dipakai sama FBI, NSA, bahkan militer di Afghanistan. Oh iya, buat apa tuh mereka pakai? Ya, buat macam-macam, bangun koalisi sama suku lokal misalnya, atau nangani kasus penyanderaan. Ini bukan berarti langsung setuju atau kasih legitimasi ya, tapi pakai komunikasi buat dapat info, bangun hubungan pelan-pelan, incremental gitu. Jadi komunikasi dulu untuk paham situasi dan persepsi lokal ya. Kayak contoh di Irak itu. Betul, supaya tindakan kita nggak malah jadi bumerang gara-gara nggak paham konteks lokal. Oke. Jadi kuncinya komunikasi dan paham persepsi. Nah, terus solusinya gimana dong menurut sumber ini? Kan seringnya kita dengar soal sanksi ekonomi, tekanan politik, tapi katanya itu sering nggak efektif. Seringkali begitu menurut sumber ini ya, malah bisa bikin pihak lawan makin keras atau rakyatnya yang jadi korban. Alternatifnya ada beberapa yang menarik. Satu, alih-alih menekan malah banjiri pasar mereka. Banjiri pasar, maksudnya gimana? Ya dengan budaya kita, barang kita, kayak strategi ke Uni Soviet dulu. Tujuannya biar persepsi dan seleranya berubah pelan-pelan dari dalam. Menarik. Ada lagi? Ada, cari musuh bersama. Atau fokus ke kebutuhan dasar manusia yang sama-sama dimiliki. Contohnya potensi dialog Arab-Yahudi yang dimulai dari isu kebutuhan air bersih atau keamanan anak-anak mereka. Sesuatu yang lebih fundamental dari ideologi. Wah, itu pendekatan yang beda banget ya. Selain itu, ada satu lagi yang ditekankan banget nih. Pembayaran emosional. Ini apa lagi? Nah, ini penting banget dalam konflik publik. Seringkali kan ada luka batin, kemarahan, sejarah pahit. Pembayaran emosional itu bisa bentuknya pengakuan atas penderitaan mereka, permintaan maaf yang tulus. Atau sekedar bikin ruang buat sama-sama berduka ya.
Kayak ide pusat duka lintas agama itu. Tepat. Atau bikin monumen yang fokusnya bukan kemenangan, tapi musuh bersamanya, ya perang itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk nurunin suhu emosi. Biar kepala lebih dingin, baru negosiasi yang rasional bisa jalan. Jadi, emosi ini harus di-address dulu ya? Nggak bisa langsung lompat ke solusi teknis? Seringnya nggak bisa. Kalau emosinya masih tinggi, ya susah mau ngomongin solusi logis. Oke, satu lagi nih. Soal membingkai ulang atau reframing masalah. Contohnya debat aborsi itu gimana? Iya, itu contoh bagus. Daripada kejebak di posisi ekstrim pro-life versus pro-choice yang nggak bakal ketemu. Gimana kalau fokusnya digeser, dibingkai ulang jadi masalah bersama? Gimana caranya ngurangin kehamilan nggak diinginkan? Dan gimana cara dukung perempuan yang hadapi situasi sulit? Oh, jadi cari irisan masalahnya ya, yang bisa disepakati semua pihak. Betul. Dengan gitu kan terbuka ruang dialog baru buat cari solusi bareng-bareng. Mengubah dari perang posisi jadi kolaborasi cari solusi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, dari pembahasan kita soal bab 15 ini, intinya, negosiasi isu publik yang efektif itu butuh kita untuk melampaui adu kuat atau adu argumen biasa ya. Iya, kuncinya lebih ke upaya sungguh-sungguh buat paham persepsi orang lain. Gigih komunikasi walau susah. Terus cari titik temu, entah di kebutuhan dasar atau di level emosi. Dan ya itu jadi, siap melakukan pembayaran emosional kalau perlu. Dan yang paling dasar mungkin, mengadopsi proses yang kolaboratif ya, bukan menang kalah. Betul sekali. Fokusnya harus gimana caranya kebutuhan semua pihak sebisa mungkin bisa terpenuhi. Biar solusinya awet, nggak nyimpen masalah baru. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau kita coba ya melihat isu publik paling pelik yang lagi kita hadapi sekarang ini? Bukan sebagai perang yang harus dimenangkan salah satu pihak, tapi sebagai masalah kompleks bersama yang perlu kita pahami dulu lewat kacamata pihak lain. Sebagaimana disarankan materi ini. Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan.